Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nada Mutmainah. Saya mahasiswi semester 4 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan dan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan uji personality test beserta interpretasinya eh, pada aplikasi SPSS. Dan saya juga akan mengimplementasikan dari salah satu skripsi yang telah diterbitkan oleh salah satu alumni UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Untuk itu langsung saja mari kita mulai. Baik, pertama, skripsi ini berjudul Using Mobile Application Learn English Vocabulary to Improve EFL Students Vocabulary Mastery, a pre-experimental study at Junior High School in Garut. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan yang signifikan dalam penguasaan kosakata bahasa Inggris siswa sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi Mobile Learn English Vocabulary. Skripsi ini ditulis oleh Elis Karlina dan menggunakan jumlah sampel sebanyak 33 siswa. Teknik pengumpulan datanya juga diambil dari hasil nilai pretest dan nilai posttest yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hipotesis pada uji personality test yang akan kita lakukan pada kali ini. Yang pertama, jika uji T lebih kecil nilainya daripada T-tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya adalah tidak ada peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan siswa dalam menguasai kosakata dengan menggunakan aplikasi Mobile Learn English Vocabulary. Yang kedua, apabila uji T bernilai lebih besar daripada T-tabel, maka HO ditolak, H0 ditolak, dan HA diterima, yang mana berarti terdapat peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan siswa dalam menguasai kosakata dengan menggunakan aplikasi Mobile Learn English Vocabulary. Untuk itu, sebelum kita mulai untuk melakukan uji personality test, saya akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Mengapa uji normalitas diperlukan? Karena uji personality test adalah uji statistika parametrik, yang mana dibutuhkan data yang berdistribusi normal. Maka dari itu, saya akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data yang akan digunakan berdistribusi normal atau tidak. Baik, langsung saja kita ke praktiknya. Pertama, kita buka aplikasi SPSS. Tampilannya akan seperti ini. Lalu kita akan masukkan data variabelnya. Yang pertama di sini nanti akan ada data pretest dan di sebelahnya ini akan ada data posttest. Karena saya sudah menyimpan datanya pada file Excel, maka saya akan copy paste data di Excel ini ke aplikasi SPSS. Baik, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Jadi ini variabel 1 dan ini variabel 2. Setelah datanya sudah kita masukkan, lalu kita akan berpindah ke variabel view. Nah, di variabel view ini kita akan mengedit beberapa bagian. Yang pertama, namanya untuk variabel 1 kita ubah menjadi variabel pretest. Dan untuk variabel 2 kita ubah menjadi variabel posttest. Setelah itu, desimalnya kita ubah keduanya menjadi 0. Dan jangan lupa untuk memastikan measure-nya ini adalah scale ya, teman-teman. Baik, karena
kita akan melakukan uji normalitas, maka setelah memastikan semua yang ini sudah benar, kita akan menuju ke Analyze, klik Analyze, lalu ke Descriptive Statistics, lalu kita klik Explore. Nah, setelah muncul tampilan Explore seperti ini, kita akan memindahkan kedua variabel ini ke dalam dependent list. Setelah itu, di, di opsi plots ini kita klik dan kita akan menceklis pada bagian normality plots with test. Setelah itu, klik continue dan oke. Nanti akan keluar data output dari hasil uji normalitas yang barusan kita lakukan. Nah, outputnya sudah keluar, kurang lebih seperti ini. Pada uji kali ini, saya menggunakan uji normalitas Saviro-Wilk dikarenakan data berjumlah kurang dari 50. Maka dari itu, saya menggunakan uji Saviro-Wilk. Nah, langsung saja kita ke interpretasinya. Baik, ini adalah hasil dari uji normalitas data variabel pada nilai pretest dan posttest yang sudah saya lakukan. Di gambar pertama, ini adalah hasil uji normalitas yang saya ambil dari skripsi. Lalu di bawah ini adalah hasil uji normalitas yang barusan sudah saya lakukan. Nah, pada hasil uji normalitas, di kedua hasil uji normalitas ini menunjukkan bahwa nilai signifikansinya pada pada data pretest sebesar 0,155 dan pada data posttest sebesar 0,316. Nah, berdasarkan hasil pada tabel uji normalitas yang menunjukkan bahwa perolehan nilai pretest yaitu sebesar 0,155. Hal ini berarti nilai signifikansi yang diperoleh pada uji normalitas adalah 0,155, yang mana nilai ini lebih besar daripada 0,05. Maka data pretest berdistribusi normal. Selanjutnya, nilai signifikansi posttest juga sebesar 0,316, yang mana lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada hasil tes penguasaan kosakata menggunakan aplikasi tersebut, keduanya berdistribusi normal. Karena data sudah dipastikan berdistribusi normal, maka kita bisa melanjutkan kepada uji paired sample t-test. Untuk itu, mari kita langsung saja lanjutkan ke uji paired sample t-test. Baik, kita klik Analyze, lalu kita klik Compare Means. Nah, di sini kita akan menemukan tulisan paired sample t-test, lalu kita klik saja. Dan tampilannya akan seperti ini. Setelah itu, kita akan memasukkan variabel pretest ke variabel 1 dan variabel posttest ke variabel 2. Setelah memastikan keduanya masuk ke variabel 1 dan 2, di option ini kita akan memastikan confidence interval percentage-nya bernilai 95%. Setelah itu kita continue dan klik OK. Lalu akan keluar tabel output seperti ini. Baik, kita lanjutkan saja kepada interpretasinya. Nah, berikut adalah hasil dari uji per sample t-test pada data variabel nilai pretest dan posttest. Yang di atas ini adalah hasil
dari uji personality test yang saya ambil dari skripsi, dan yang bawah ini adalah yang saya praktikkan barusan. Nah, di sini ada data main, lalu N itu jumlah eh, sampelnya. Di bawah ini juga sama ya. Eh, main ini menunjukkan rata-rata pretest dan rata-rata posttest. Lalu pada per sample correlation ini itu menunjukkan apakah ada hubungan antara kedua data tersebut. Karena nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat korelasi. Maka kedua data tersebut terdapat hubungan, ada hubungannya. Selanjutnya, nah, tabel output ketiga ini adalah tabel yang paling penting ya teman-teman. Nah, yang tabel yang pertama ini adalah yang saya ambil dari skripsi, dan yang bawah ini adalah hasil dari yang telah saya praktikkan. Nah, yang atas ini menunjukkan nilai T-nya ini 18,815. Nilai DF-nya adalah 32 dan signifikansinya bernilai 0,000. Sama juga yang bawah seperti yang atas. Lalu bagaimana interpretasinya? Nah, eh yang saya ketahui, interpretasi pada uji persampling test ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, ini dengan cara membandingkan nilai T dan T tabel. Seperti ini, berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai data, yaitu nilai T sebesar 18,815, nilai degree of freedom-nya sebanyak 32, nilai simpangan bakunya sebesar 11,704, dengan standar nilai signifikansi sebesar 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa uji T itu lebih besar daripada T tabelnya, yaitu 18,815, yang mana lebih besar daripada 1,693. Dari mana kita bisa mendapatkan nilai T tabel ini? Kita bisa dengan mudah mencarinya di internet dengan mengetikkan nilai T tabel, sebutkan angkanya 1 sampai berapa. Yang saya dapatkan dengan meluruskan nilai signifikansi dan juga degree of freedom-nya, yang saya dapatkan hasilnya segini, yaitu bernilai 1,693. Artinya adalah karena nilai uji T-nya lebih besar daripada nilai T tabel, maka ada pengaruh dan peningkatan yang signifikan terhadap penguasaan kosakata pada siswa SMP setelah menggunakan aplikasi mobile Learn English Vocabulary. Seperti itu. Kesimpulannya adalah hasil analisis menunjukkan bahwa nilai signifikansi two-tail sebesar 0,000, yang mana lebih kecil daripada 0,05. Nah, ini juga adalah salah satu cara untuk menginterpretasikan uji personality test yang lebih simpel dengan melihat nilai signifikansinya itu lebih besar atau lebih kecil daripada 0,05. Karena pada hasil uji saya kali ini, nilai signifikansi totalnya menunjukkan lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Yang artinya adalah terdapat peningkatan yang signifikan terhadap penguasaan kosakata bahasa Inggris siswa setelah menggunakan aplikasi mobile
learn English vocabulary. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.